Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nurhandoyo dengan NPM 52007111072. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan tugas video pembelajaran elektronika digital. Untuk materi yang pertama ada rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasi itu terdiri dari AND, OR, NOT, dan XOR itu sebagai unit logika. Kemudian ada yang kedua adalah adder dan kawan-kawannya ini sebagai unit aritmatika. Kemudian ada decoder yang berperan untuk unit pemilihan. Yang dimana dari ketiga ini kalau digabungkan itu akan membentuk rangkaian alur. Kemudian ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini merupakan basic dari rangkaian flip-flop. Yang dimana rangkaian flip-flop itu ada yang pertama RS flip-flop, kemudian D flip-flop, CK flip-flop, kemudian ada T flip-flop. Oke, langsung saja kita ke perbedaan antara rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Terlihat di sebelah kiri, ini adalah rangkaian kombinasional. Kombinasional ini arah dari arusnya itu selalu lurus. Ya ini A, input A, keluar S. Dan tidak ada umpan balik. Tapi sebaliknya, di rangkaian sekuensial ini, arahnya itu tidak searah. Ya, ini dengan adanya output, hasil dari output masuk lagi ke input. Begitu sebaliknya. Di bagian S ini, outputnya itu masuk ke input bagian R, I. Dan key di aksen ini masuk ke input S. Kemudian untuk rangkaian selanjutnya adalah rangkaian dasar flip-flop. Yang dimana rangkaian dasar flip-flop ini basicnya adalah gerbang NOR. Bisa kita cermati jika kita beri inputan 1 pada S dan 0 pada R akan menghasilkan output Q sama dengan 1 dan Q aksen akan mendapatkan 0 atau Q not ya, Q aksen. Dan selanjutnya kalau input dikasih nilai 0, maka hasilnya pun akan sama dengan sebelumnya. Ini kenapa? Karena 00 di sini akan mengingat kondisi yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke Proteus saja. Nah, di sini ada contoh dasar dari rangkaian flip-flop, RS flip-flop ya. Nah, kita lihat di sini jika kita beri inputan 1, maka di sini adalah 1. Kalau kita beri inputan 1 di S, maka di Q itu akan berubah 1. Tapi jika 00, maka hasilnya ini akan tetap tidak berubah. 1 akan menghasilkan 0. Itu. Nah, di sini jika 00, maka inputnya 00, maka outputnya akan sama dengan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan macam-macam flip-flop. Nah, macam-macam flip-flop itu ada 4 macam, tetapi ini dikelompokkan menjadi 2 biasanya. RS flip-flop dan D flip-flop itu biasanya gabung karena ini hampir sama.
Hanya perbedaannya ini di adanya penambahan gerbang N, dan kalau D flip flop ini adanya penambahan gerbang NAND. Kemudian ada JK flip flop dan T flip flop. Ini sebenarnya sama. Hanya perbedaannya input K dan J itu dijadikan satu menjadi T. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah RS flip flop. RS flip flop ini, oke, kita langsung ke Proteus saja ya untuk simulasinya. Nah, di sini RS flip flop yang dimana kita untuk membuat output bernilai 0 atau 1, ini kita harus menentukan inputannya dulu, yaitu R dan S-nya. Kemudian ini sebagai pengunci. Maaf, error. Jadi kondisinya itu tidak boleh satu-satu, karena itu akan error. Yang dimana kalau ini kan belum ada nilainya ya. Kita beri nilainya dengan membuka clock tools atau CP-nya. Nah, di input R maka akan tertampil hasil 1, nilai 1 di keynote-nya. Kemudian kita kunci lagi. Nah, ini tidak bisa diubah karena di mana CP-nya 0 itu tidak bisa untuk mengganti-ganti nilai inputan. Nilai inputan bisa diganti-ganti, tetapi tidak bisa merubah nilai outputnya. Kalau kita mau merubah, kita harus mengaktifkan CP-nya terlebih dahulu. Jika ini S-nya 1, maka nanti ini key-nya ini akan tertampil nilai 1. Mari kita coba. Nah, di sini sudah berganti ya. Itu merupakan ciri-ciri dari RS flip flop. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, ini di mana key SR jika 0 semua, maka key-nya yang ini adalah 0, di mana R-nya 1, key yang di sini itu tadi 0, di mana S-nya itu 1, maka key pasti 1. Kalau RS-nya itu bernilai 1, 1, itu intermediate atau error ya. Nah, ini adalah lambang RS flip flop. Nanti kita akan sering jumpai lambang-lambang seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke, jangan ke CK flip flop dulu, lanjut ke D flip flop. Karena ini sebenarnya D flip flop dengan RS flip flop itu hampir sama, hanya perbedaannya itu titik input RS itu digabung menjadi D dan gerbang N-nya itu diganti dengan gerbang NAND. Dan ini salah satu inputannya itu dikasih inverter itu sudah cukup sebenarnya. Tapi di sini di NAND terus digabung itu sama saja seperti inverter sebenarnya. Langsung saja kita ke Proteus lagi. Nah, ini D flip flop ya, hampir sama, hanya perbedaannya itu tadi N diganti NAND, terus salah satu inputannya itu dikasih inverter. Untuk cara kerjanya hampir sama,
Akan tetapi ini hanya mengeklik tombol hanya mengeklik inputan D saja. Ini bisa berubah kanan kiri, yaitu di key dan di note. Mari kita coba. Nah, jika D-nya itu 1, maka key itu akan 1. Jika D 0, maka key juga akan 0. Jadi D dengan key itu akan selalu sama nilainya. Nah, ini. Tapi untuk bisa mengganti-ganti itu, kita terlebih dahulu mengaktifkan CP, yaitu bernilai 1, harus bernilai 1. Kalau tidak akan bisa menjalankan sistemnya. Bisa dikatakan ini adalah sebagai kunci. CP itu adalah sebagai kunci. Ini. Kalau CP-nya 1, nah baru bisa. D berinput 1, maka key output akan bernilai 1. Jika D 0, maka key di sini akan bernilai 0 dan key aksennya itu akan bernilai 1 atau key note ya, sering salah saya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke CK flip flop. Oh ya, tadi yang D flip flop itu simbolnya seperti itu ya. Ada D, ada key, note dan CP. Kemudian kita lanjut ke CK flip flop. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Dan simbol CK flip flop seperti ini. C, K, ada CP dan key note. Kemudian kita kembali lagi ke Proteus saja langsung. CK flip flop di sini, kalau menurut rangkaian yang ada di contoh, saya sudah membuatnya, tetapi ini tidak bisa disimulasikan karena ada umpan baliknya, di mana kalau rangkaian seperti ini ada umpan baliknya itu kadang jadi, kadang tidak. Jadi untuk mensimulasikannya, saya langsung memakai sebuah CK flip flop yang sudah ada, yaitu 4027. Ini adalah IC CK flip flop yang dimana penggunaannya jika nilai C K ini kita beri nilai 1, K juga 1, dan titik CLK di sini bernilai 0 atau 1, maka kita akan lihat hasilnya. Nah, jika titik CLK ini diubah-ubah, maka hasil key dan key note-nya itu akan saling bertukar antara 0, 1, 0, 1, 0, 1. Itu. Kemudian ada kaki RS. Nah, kaki RS ini fungsinya seperti apa? Mari kita coba. Kita kasih nilai 1 pada kaki S. Nah, coba kita. Nah, kaki S ini adalah fungsinya sebagai supaya mengeset titik key supaya tidak berubah. Nah, terlihat tidak ada perubahan sama sekali. Yang berubah juga tidak berubah key dan key note-nya ya. Kemudian kalau ini 1, RS-nya bernilai 1 semua, akan mengubah output-nya menjadi 1. Dan kalau kita klik-klik lagi di bagian CLK, tetap saja tidak berubah.
tetap saja. Jadi ini harus bernilai 0 dan RS-nya harus bernilai 0. Baru bisa diganti seperti ini. Kemudian ada yang selanjutnya, untuk macam-macam flip-flop yang selanjutnya itu ada T flip-flop. Yang dimana T flip-flop ini sebenarnya sama dengan CK flip-flop. Perbedaannya hanya di titik CK-nya saja. CK-nya saja. Ini titik CK digabung jadi satu menjadi titik T. Nah, bisa dilihat ya. Seperti ini. Untuk simbolnya ini ada T, ada CP-nya juga di keynote. Karakteristik tabelnya kaki 0 T0, Ki 0 T1 sama dengan Ki 1, Ki 1 T0 Ki sama dengan 1, Ki 1 T1 sama Ki sama dengan 0. Mari kita buktikan, langsung saja ke Proteus. Nah, kembali ke kasus yang tadi, jika terdapat umpan balik di suatu rangkaian di sini, ini tidak bisa disimulasikan. Untuk itu, maka kita akan menggunakan bantuan sinyal generator, yang dimana sinyal generator ini untuk membuat sinyal supaya bisa bekerja dengan IC CK flip-flop ini bisa diuji. Mari kita langsung saja lihat digital oscilloscope-nya. Kemudian bisa dilihat ya, ini tandanya ada yang berkedip-kedip di sini. Nah, ya, lebih itu saja yang bisa saya sampaikan untuk macam-macam flip-flopnya ya. Kemudian ada penerapan RS flip-flop atau D flip-flop. Penerapan RS flip-flop ini digunakan di diagram blok timer IC55. Ini ada lambang SR flip-flop, yang dimana di sini menganut prinsip dasar dari RS flip-flop untuk menjalankan suatu rangkaian IC tersebut. Kemudian ada penerapan jika flip-flop atau T flip-flop, yakni adalah rangkaian flip-flop down counter dan rangkaian flip-flop up counter. Nah, saya sudah membuatnya di Proteus untuk bisa disimulasikan sebentar. Nah, yang di bagian kiri ini adalah down counter. Kemudian akan saya peragakan. Nah, di down counter ini terlihat angka yang tertampil itu akan semakin mengecil. Dan di rangkaian up counter ini akan selalu naik nilainya ya. Nah, dan ini menggunakan IC JK flip-flop ya. Ini. Dan terdapat perbedaan jika di down counter itu output dari JK flip-flop kita tambah dengan inverter. Tetapi kalau yang di up counter itu langsung saja disambungkan ke 7 segmen.
0, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang down itu akan selalu turun ya, 9, 8, 7, 6. Ya, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi flip-flop yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.